Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus MR ABD Channel, channel kajian ilmiah aswaja dengan cara subscribe, teng teng. Jangan lupa tekan tombol loncengnya karena menekan tombol lonceng gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul ni'matu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan hari Jumat, mendapatkan banyak anugerah, banyak karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dilindungi, dijaga, dijauhkan dari musibah malapetaka, terutama musibah yang berkaitan dengan agama. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pada pagi kali ini kita akan mengadakan kajian spesial, yaitu kajian khusus hari Jumat, Jumat pagi. Kita akan membicarakan tentang berbagai keistimewaan hari Jumat, berbagai keutamaan hari Jumat, dengan membaca salah satu kitab hadis yang berjudul Al-Lum'ah fi Khashaisil Jum'ah, sekilas tentang beberapa keistimewaan hari Jumat. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, di mana karangan-karangan beliau banyak diajarkan di pesantren-pesantren, utamanya para pelajar mazhab Syafi'i, seperti kitab Al-Ashbah wan Nawair, tafsir Al-Jalalain, kemudian tafsir Ad-Durrul Mansur, Al-Itqan fi Ulumil Quran, dan kitab-kitab yang lain. Nah, kita akan langsung membaca kitab ini. Kitab ini terbitan Darul Kutub Ilmiah tahun 1987 atau 1407 Hijriah. Qala al-muallifu al-imam al-hafidh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata pengarang Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada beliau dan Allah memberikan manfaat kepada kita dengan ilmu-ilmu yang beliau tuangkan di dalam karya-karyanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini pengarang memulai kajian kitabnya dengan membaca basmalah. Artinya karangan ini dimulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dengan mengagungkan kepada Allah dan mengharap kasih sayang Allah di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah di dunia dan akhirat. Alhamdulillahilladzi khassa hadhil ummatal Muhammadiyah. Segala puji bagi Allah yang telah mengistimewakan umat Muhammad ini. Ini artinya apa? Ini memberikan penegasan bahwa umat baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu umat Islam, adalah umat yang memang diistimewakan oleh Allah. Umat yang diberikan keutamaan sehingga umat Islam ini, umatnya Nabi Muhammad SAW, lebih istimewa, lebih utama, lebih mulia daripada umatnya para nabi terdahulu.
Ini semata-mata anugerah dari Allah. Karenanya segala puji bagi keistimewaan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan umat Muhammad? Bimaddakhara laha minal fadailis saniyah. Dengan apa yang Allah simpan bagi umat ini berupa keutamaan-keutamaan yang luhur. Salah satu keutamaan yang luhur bagi umat Islam adalah keutamaan, keistimewaan yang diberikan pada hari Jumat bagi umat Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik makhluk. Setelah membaca hamdalah, sholawat dan salam wa ba'du, dan setelah ini, setelah basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, kemudian beliau memang muqaddimahnya pendek sekali karena kitab ini kitab kecil. Faqad dzakara al-Ustaz Syamsuddin Ibnul Qayyim fi Kitabil Hadi liyaumil Jum'ati khususiyatin bid'an wa 20 khususiyatan. Wafatahu ad'afu ma dzakar. Al-Ustaz Syamsuddin Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Al-Hadiyun Nabawi, beliau punya kitab yang dikenal dengan nama Al-Hadiyun Nabawi. Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini punya kitab dikenal dengan Hadiyun Nabawi, nama aslinya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Nah, Syekh Ustaz Syamsuddin Ibnul Qayyim di dalam kitab tersebut menyebutkan beberapa keistimewaan hari Jumat. Sekitar 20 lebih keistimewaan hari Jumat. 20 lebih yang disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad sebanyak 33 keistimewaan. Wafatahu ad'afu ma dzakara, dan beliau Syekh Ibnul Qayyim ini telah luput dari catatan beliau, tidak tercatat oleh beliau ini berkali lipat dari yang disebutkan. Masih berkali lipat tidak beliau sebutkan. Wa qad ra'aytu isti'abaha fi hadhil kurrasati munabbihan ala adillatihi ala sabilil ijaz. Dan aku benar-benar berpendapat, aku benar-benar memandang untuk menyebutnya secara menyeluruh. Aku ada keinginan menyebutnya secara menyeluruh di dalam buku tulis ini dengan mengingatkan pada dalil-dalilnya secara ringkas. Wa tatabba'tuha, dan aku meneliti berbagai keistimewaan tersebut beserta dalil-dalilnya. Fatahassaltu minha ala mi'ati khususiyatin, maka aku menghasilkan dari dalil-dalil itu, dari kajian itu pada 100 keistimewaan. Jadi yang berhasil diteliti, dihasilkan berdasarkan penelitian Imam Suyuti, hari Jumat ini setidaknya memiliki 100 keistimewaan. Wallahul muwaffiq. Hanya Allah yang memberikan pertolongan dalam kajian kitab ini. Nah, kemudian al-khususiyatul ula, keistimewaan yang pertama. Apa keistimewaan yang pertama? Annahu 'aidu hadhil ummah. Hari Jumat merupakan hari raya umat Islam ini. Jadi hari Jumat ini adalah hari raya bagi umat Islam. Akhraj Ibnu Majah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadza yaumu 'idin." Sesungguhnya hari Jumat ini hari raya. Ja'alahu Allahu lil muslimin, yang Allah jadikan bagi orang-orang Islam. Faman jaa'a ilal jum'ati falyaghtasil. Maka ingat, barang siapa yang akan mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Mengapa? Karena itu hari raya, berkumpulnya banyak orang mandi. Kalau tadi sudah mandi, kemudian berangkat kerja dan mau Jumat lagi, sebaiknya mandi lagi, agar keringatnya tidak terbawa ke masjid. Wa in kana tibun falyamassa minhu. Kalau ada parfum, ada minyak wangi, mau menghadiri
Jumat, maka sentuhlah, maka ambillah, maka dapatkan parfum itu, maka gunakan parfum itu. Wa alaikum bisiwak, dan jangan lupa lakukan siwak. Jadi diperintahkan melakukan siwak. Mengapa? Karena akan berangkat hari raya. Dan siwak ini bisa dilakukan di rumah dengan pakai pasta gigi, sikat gigi beserta pasta gigi atau odol. Kemudian kalau bisa juga membawa kayu siwak ke masjid. Wa kharajat Tabrani fil Awsat an Abi Hurairah radhiyallahu an. At-Tabrani meriwayatkan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi jum'atin minal jum'ah. Rasulullah telah bersabda dalam satu Jumat di antara Jumat-Jumat yang ada. Bagaimana sabdanya? Ma'asyiral muslimin, wahai kaum muslimin, wahai jamaah kaum muslimin, inna hadza yaumun ja'alahu Allahu lakum 'aidan. Sesungguhnya hari Jumat ini adalah hari di mana Allah menjadikannya sebagai hari raya bagi kamu. Karena ini hari raya bagi kamu, faghtasilu. Kamu kalau mau ke masjid mandi dulu. Jangan tidak mandi lalu ke masjid. Wa alaikum bisiwak, dan lakukan siwak. Insya Allah kalau mandi, apalagi pakai sampo, insya Allah bakteri atau virus-virus akan bersih dari fisik kita. Ini keistimewaan yang pertama. Kemudian keistimewaan yang kedua, al-khususiyatu tsaniyatu annahu yukrahu shaumuhu munfaridan. Keistimewaan yang kedua, sesungguhnya makruh berpuasa pada hari Jumat sendirian. Berpuasa pada hari Jumat saja. Sementara selain Jumat tidak berpuasa. Ini hukumnya makruh. Mengapa makruh? Ini karena istimewanya hari Jumat. Jadi kalau Jumat berpuasa, maka agar tidak makruh, puasa dari hari sebelumnya mulai Kamis, atau puasa dengan hari berikutnya hari Sabtu, agar tidak makruh. Mengapa? Li hadits Syaikhain, karena ada hadis riwayat Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah. Janganlah sekali-kali salah seorang kamu berpuasa pada hari Jumat. Illa ayyasuma qablahu aw ba'dahu, kecuali apabila dia berpuasa sejak hari sebelumnya atau berpuasa dengan hari berikutnya. Wa akhraja an Jabirin qala, Bukhari Muslim juga meriwayatkan dari sahabat Jabir. Jabir berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang berpuasa pada hari Jumat saja. Wa akhrajal Bukhari an Juwairiyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Imam Bukhari meriwayatkan dari Juwairiyah ummul mukminin, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yaumal jum'ati wa hiya shaimatun. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya, mendatangi istrinya yang bernama Juwairiyah pada hari Jumat. Dan Siti Juwairiyah sedang berpuasa. Faqala, Rasulullah bertanya, asumti amsi, apakah kamu kemarin berpuasa? Faqalat, Siti Juwairiyah menjawab, la, tidak. Qala, Rasulullah bertanya lagi, aturidina antasumi ghadan, apakah kamu hendak berpuasa pada besok hari? Qalat, Juwairiyah berkata, la, tidak. Qala, Rasulullah bersabda, fa'aftiri, kalau begitu berbukalah sekarang, jangan berpuasa. Ini dalil makruh berpuasa pada hari Jumat saja. Wa akhrajal hakimu an Junadah bin Abi Umayyah al-Azdi. Al-Hakim meriwayatkan dari Junadah bin Abi Umayyah al-Azdi. Qala, beliau berkata, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi nafarin minal Azdi yaumal jum'ati. Aku memasuki kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersama beberapa orang dari suku Azad pada hari Jumat. Fada'ana ila ta'amin baina yadayhi. Lalu beliau mengajak kami pada makanan yang ada di hadapannya. Makanan yang dihidangkan. Jadi kalau ada tamu pada hari Jumat, kasih makan. Ya Rasulullah, ada orang dikasih makan. Fakulna, kami berkata, inna suyam, kami berpuasa Rasulullah. Qala, beliau bertanya, asumtum amsi, apakah kemarin kalian berpuasa? Qulna, kami berkata, lah, tidak Rasulullah. Qala, beliau bertanya lagi, afatasumuna ghadan, apakah besok kamu akan berpuasa? Kalian mau berpuasa? Qulna, kami berkata, lah, tidak. Qal, baginda bersabda, fa'aftiru. Kalau begitu sekarang kalian berbuka. Ojo poso, jangan puasa. Tsumma qal, kemudian beliau bersabda, la tasumu yaumal jum'ati munfaridan. Janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat secara sendirian. Tidak disambung dengan hari sebelumnya atau tidak dilanjutkan dengan puasa hari berikutnya. Wa akhraja Muslimun an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Muslim mengeluarkan atau meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takhussu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali. Janganlah kalian menentukan malam Jumat dengan beribadah pada malamnya di antara malam-malam yang lain. Jangan. Malam yang lain gak ibadah, malam Jumat aja yang beribadah. Jangan. Wala takhussu yaumal jum'ati bisiyamin bainil ayyam. Dan jangan kalian khususkan, jangan kalian tentukan hari Jumat dengan puasa di antara hari-hari yang lain. Jangan puasa hari Jumat saja. Illa ayyakuna fi shaumin yasumuhu ahadikum. Kecuali kalau kalian berada pada puasa yang memang menjadi puasa salah seorang kamu. Misalnya kalian mengqadha, mengganti puasa yang hutang, itu gak apa-apa. Itu gak apa-apa kalau puasa seperti itu. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, as-sahihu min madhhabina wa bihi qata'al jumhur karahatu shaumi yaumil jum'ati munfaridan. Pendapat yang sahih dari mazhab kami, mazhab Syafi'i, dan itu dipastikan oleh mayoritas ulama kami, makruh berpuasa hari Jumat secara sendirian. Wa fi wajhin annahu la yukrah. Ada satu pendapat sebagian ulama kami yang mengatakan tidak makruh. Tapi kalau yang sahih makruh. Tidak makruh itu illa liman law shamahu mana'ahu minal ibadati wa at'afahu. Tidak makruh itu kecuali bagi orang di mana orang itu seandainya berpuasa pada hari Jumat, maka puasanya akan mencegahnya dari beribadah dan melemahkannya dari beribadah. Mengapa? Di hari Jumat ini banyak ibadah-ibadah yang dianjurkan, seperti baca surat Kahfi, baca surat Yasin, baca surat-surat yang lain. Ini banyak dianjurkan. Kalau seandainya puasa atau juga melemahkan untuk ibadah Jumat. Kalau dia berpuasa gak kuat, lemah mau Jumatan, maka ini makruh. Ini sebagian pendapat. Mengapa? Li hadithi Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairihim an Ibnu Mas'ud. Ini mengatakan tidak makruh karena ada hadis Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lain-lain dari Ibnu Mas'ud, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qallama kana yuftiru yaumal Jum'ah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit sekali yang tidak berpuasa pada hari Jumat. Berarti puasa Jumat tidak makruh. Ada ulama berpendapat begitu. Wa ajabal awwalu anhu. Pendapat yang pertama itu menjawab terhadap hadis ini bi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yasumul khamis fa wasalal jum'ata bihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sejak hari Kamis. Nabi itu hari Kamis berpuasa, karenanya Jumat disambung dengan Kamis. Itu rahasianya. Titik. Ini jawaban ulama jumhur yang mengatakan makruh. Waqtulifa fil hikmah allati kuriha shamu li ajliha. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai hikmah.
Mengapa puasa hari Jumat ini makruh? Kalau hanya hari Jumat, hikmahnya apa? Tujuannya apa? Wassahihu kama qala Nawawi, pendapat yang sahih seperti dikatakan Imam Nawawi, annahu kuriha li'annahu yaumun syuri'a fihi ibadatun katsiratun minadz-dzikri wad-du'ai wal qiraati was salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fastuhibba fitruhu. Mengapa makruh puasa hari Jumat? Karena pada hari Jumat ini merupakan hari di mana dianjurkan banyak melakukan ibadah-ibadah seperti berzikir, dianjurkan enggak berhenti zikir, berdoa, dianjurkan banyak doa. Kemudian baca Quran, dianjurkan banyak baca Quran. Kemudian bersolawat kepada Nabi SAW, dianjurkan banyak bersolawat. Karenanya tidak berpuasa pada hari Jumat itu disunnahkan. Liyakuna a'wana ala adai hadzal wadhaifi binashatin min ghairi malalin wala sa'amatin. Dianjurkan berbuka tidak berpuasa agar dia berbuka tidak berpuasa itu lebih membantu untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah ini dengan semangat, tanpa capek, tanpa bosan. Wa huwa nadhirul haji bi Arafat fa innal aula lahu al-fitru li hadzal hikmah. Ini sama dengan orang yang menunaikan ibadah haji pada hari Arafah, ketika ada di Arafah dianjurkan tidak berpuasa. Mengapa? Agar lebih kuat berzikir kepada Allah. Imam Nawawi berkata, fa in qila, seandainya ada yang berkata, lau kana kadzalika lam tazalil karahatu bisaumin qablahu aw ba'dahu li baqa'il ma'nal madhkur. Kalau ada yang berkata, loh seandainya tujuannya makruh puasa hari Jumat saja itu tujuannya biar semangat beribadah pada hari Jumat, mestinya makruh itu tidak hilang dengan puasa sebelumnya atau puasa sesudahnya. Karena namanya puasa pasti capek walaupun puasa dari sebelumnya. Fal jawabu, maka jawabannya annahu yahsulu lahu bi fadilatis shaum alladhi qablahu aw ba'dahu ma yajburu ma qad yahsulu min futurin aw taksirin fi wadha'i fi yaumil jum'ati bisababi shaumihi. Maka jawabannya sesungguhnya orang tersebut akan menghasilkan dengan keutamaan puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, menghasilkan keutamaan di mana keutamaan itu akan menambal apa yang terjadi pada hari Jumat berupa kendor, berupa lemah atau kurang di dalam beribadah, dalam melaksanakan anjuran-anjuran hari Jumat sebab puasa. Artinya puasa sehari sebelumnya dan puasa sehari sesudahnya itu dapat menambal kekurangan semangat di dalam beribadah. Nah, ini artinya apa? Hari Jumat itu harus lebih rajin beribadah. Karena hari Jumat ini hari raya, hari istimewa. Jangan disamakan dengan seperti hari-hari biasa. Karenanya biasanya di pondok-pondok hari Jumat libur mengaji. Mengapa? Untuk fokus beribadah kepada Allah. Termasuk sholawat. Malam Jumat dulu ketika di pondok, malam Jumat biasanya sholawat. Karena memang anjuran banyak sholawat. Nanti di belakang ada keterangannya. Waqila al-hikmatu khawful mubalaghati fi ta'zimihi bihaitsu yuftatanu bihi kama tutina bis sabati. Ada yang mengatakan hikmah dimakruhkan puasa Jumat karena khawatir berlebih-lebihan dalam mengagungkan Jumat, di mana orang nanti ya terlalu sebagaimana orang-orang Yahudi dulu berlebih-lebihan mengagungkan hari Sabtu. Qala Imam Nawawi berkata, wa hadza batil. Alasan ini batil, gak benar. Muntaqadun bi sholatil Jum'ah. Alasan ini dibatalkan dengan sholat Jumat. Wasairi ma syuri'a fihi min anwa'i sya'iri wat ta'zimi mimma laysa fi ghairihi. Dan semua syiar-syiar, amalan-amalan sunnah yang dianjurkan pada hari Jumat dan mengagungkan hari Jumat yang tidak ada pada hari yang lain. Ini alasan-alasan dan ada beberapa alasan.
Kemudian keistimewaan yang ketiga, al-khususiyatu tsalitsatu. Keistimewaan yang ketiga, annahu yukrahu takhsisu lailatihi bil qiyam. Sesungguhnya makruh menentukan malam Jumat dengan ibadah malam. Kalau enggak malam Jumat, enggak sholat tahajud. Malam Jumat aja yang beribadah itu makruh. Mengapa? Lil hadits sabiq, karena hadis di depan tadi. Lakin akhrajal Khatib fi riwayah Malik. Tetapi Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dalam riwayat dari Imam Malik min tariq Ismail bin Abi Uwais, dari jalur Ismail bin Abi Uwais an zaujatihi binti Malik bin Anas, dari istri beliau adalah putrinya Imam Malik bin Anas. Gimana? Beliau berkata, anna abaha Malikan kana yuhyi lailatal jum'ah. Sesungguhnya ayahnya Imam Malik menghidupkan malam Jumat. Malam Jumat ini memang full untuk beribadah kepada Allah. Sepertinya dengan berdasarkan ini Imam Malik berbeda dengan pendapat tadi. Ini keistimewaan yang ketiga. Kemudian keistimewaan yang keempat, al-khususiyatur rabi'atu. Keistimewaan yang keempat, qiraatu alif lam mim tanzil wa hal ata 'alal insan fi subhiha. Membaca surah As-Sajdah dan membaca surah Hal Ata dalam sholat subuh hari Jumat. Akhrajah Syaikhan an Abi Hurairah. Qal, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Beliau berkata radhiyallahu an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u yaumal jum'ati fi shalatil fajri alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insan. Nabi SAW selalu membaca pada hari Jumat dalam sholat subuh surat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah dan surat Hal Ata 'alal Insan. Rasulullah selalu membaca itu. Berarti sunnah. Sholat subuhnya hari Jumat sunnah baca itu. Wa fil bab an Ibni Abbas wa Ibni Mas'ud wa Ali wa ghairihim. Wa lafdhu Ibni Mas'ud inda Tabrani yudimu dzalik. Mengenai hadis ini, mengenai bab ini, kajian bab ini juga ada hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ali dan lain-lain. Sedangkan redaksi dari Ibnu Mas'ud dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW membaca kedua surat itu secara rutin dalam subuh sholat Jumat. Kila dikatakan, mengapa subuh sholat Jumat membaca sholat tersebut, membaca kedua surat tersebut? Wal hikmatu min qiraatihima al isyaratu ala ma fihima min dzikri khalqi Adam wa ahwali yaumil jum'ah. Hikmah membaca dua surat itu sebagai isyarat tentang kandungan dua surat itu yang menyebutkan penciptaan Nabi Adam dan keadaan-keadaan hari kiamat. Li anna dzalika kana wa yaqu yaumal jum'ah. Karena penciptaan Nabi Adam dan hari kiamat nanti itu terjadi pada hari Jumat. Zakarahu Ibnu Dihya. Hikmah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Dihya. Wa qala ghairu, sementara selain Ibnu Dihya berkata, bal qasadas sujudaz zaid. Rasulullah SAW membaca surat itu agar ada tambahan sujud, yaitu sujud tilawah ketika surat As-Sajdah. Wa kharaja Ibnu Abi Syaibah an Ibrahim an-Nakhai annahu qala. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Musannaf dari Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim an-Nakhai berkata, yustahabbu ay yuqra fi subhi yaumil jum'ati bi suratin fiha sajadatun. Disunnahkan pada sholat subuh hari Jumat untuk dibacakan surat yang ada sajadahnya. Yang penting ada sajadahnya. Jadi tidak fokus pada surat Alif Lam Mim Tanzil. Ini riwayat dari Ibrahim An-Nakhai, salah seorang termasuk guru-gurunya Imam Abu Hanifah. Wa akhraja aidan anhu annahu qara surat Maryam. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari An-Nakhai bahwa beliau pada subuh surat Jumat membaca surat Maryam. Wa akhraja Ibnu Aun qala, Ibnu Aun juga meriwayatkan, beliau berkata, Ibnu Aun berkata, kanu yaqra'una fi subhi yaumal jum'ati bi suratin fiha sajadah.
para ulama salaf, generasi salaf selalu membaca di dalam sholat subuh pada hari Jumat dengan surat yang ada ayat sajadahnya. Ini keistimewaan yang keempat. Al-khususiyatul khamisatu, keistimewaan yang kelima, anna sholatas subhi afdalus sholawati 'indallah. Sholat subuh pada hari Jumat adalah sholat yang paling utama di sisi Allah. Akhraja Sa'id bin Mansur fi sunanihi an Ibni Umar. Annahu qa'ada Jumran fi sholati subhi falamma jaa qala ma shaghalaka an hadhihi shalah ama alimta anna awjaha sholati 'indallahi ghadatul jum'ati min yaumil jum'ati fi jama'atil muslimin. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dalam As-Sunan dari Ibnu Umar, bahwa Jamran duduk-duduk dalam sholat subuh, artinya tidak datang sholat berjamaah. Setelah Ibnu Umar datang, Ibnu Umar berkata, apa yang membuat Jamran ini gak sholat subuh, gak datang berjamaah, tidak datang berjamaah ke tempat berjamaah? Ibnu Umar bertanya, apa yang membuat kamu sibuk gak sholat berjamaah subuh? Apakah kamu tidak tahu bahwa sholat yang paling tinggi, yang paling berharga di sisi Allah adalah pagi Jumat di hari Jumat, sholat subuh Jumat pada hari Jumat bersama jamaah kaum muslimin. Ini sholat yang paling utama. Wa akhrajal Baihaqi fi Syu'ab musarrihan bi raf'ihi bi lafzi. Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis itu dalam Syu'abul Iman. Imam Baihaqi menjelaskan bahwa hadis tersebut marfu', dirafa'kan kepada Nabi SAW dengan redaksi, inna afdalas sholati 'indallah sholatus subhi yaumal jum'ati fi jama'atin. Sesungguhnya sholat yang paling utama di sisi Allah, menurut Allah, adalah sholat subuh pada hari Jumat berjamaah. Karenanya sekarang di banyak daerah di Indonesia ada gerakan subuh berjamaah. Biasanya gerakan subuh berjamaah ini dilakukan hari Jumat. Mengapa? Subuh berjamaah hari Jumat adalah sholat yang paling utama. Wa akhrajal Bazzar wa Tabrani an Abi Ubaidah bin Al-Jarrah qala. Al-Bazzar dan At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minas shalawat salatun afdalu min salatil fajri yaumal jum'ati fil jamaah. Wa ma ahsabu man syahidaha minkum illa maghfuran lahu. Tidak ada salat, tidak ada di antara sekian salat satu salat yang lebih utama daripada salat subuh pada hari Jumat dengan berjamaah. Dan aku tidak menyangka, tidak mengira orang yang menghadiri jamaah salat subuh pada hari Jumat di antara kamu kecuali diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ini keistimewaan yang kelima. Al-khususiyatus sadisatu, keistimewaan yang keenam, sholatul Jum'ah. Hari Jumat ini ada sholat Jumat, hari yang lain gak ada sholat Jumat. Waqtisasuha bi rak'atain, dan sholat Jumat ini cuma 2 rakaat. Wa hiya fi sa'iril ayyami arba'. Sholat Jumat di hari-hari yang lain itu 4 rakaat. Ini keistimewaan. Al-khususiyatus sabi'atu annaha ta'dilu hajjatan. Keistimewaan yang ketujuh, sholat Jumat ini menyamai haji 1 kali. Akhraja Humaid bin Zanjawi fi Fadailil A'mal. Al-Imam Humaid bin Zanjawi meriwayatkan dalam kitabnya Fadailul A'mal. Wal Hafidz Ibnu Abi Usamah fi Musnadihi. Dan Hafidz Ibnu Abi Usamah dalam musnadnya Abdi bin Abbas, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu hijjul masakin. Hari Jumat ini adalah hajinya orang-orang miskin.
Orang miskin berangkat Jumat sama dengan orang kaya berangkat ibadah haji. Wa akhraj Ibnu Zanjawi an Sa'id bin Musayyab qala, juga meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab berkata, lal jum'atu ahabbu ilayya min hajjati tatawwu'in. Sungguh salat Jumat lebih aku senangi daripada haji sunnah, haji tatawwu. Karenanya bagaimanapun, dimanapun keadaannya, jangan sampai meninggalkan sholat Jum'ah. Karena sholat Jum'ah ini sama dengan haji tatawwu. Sholat Jum'ah ini hukumnya wajib. Ini pentingnya sholat Jumat. Kita sudah menyampaikan 7 keistimewaan hari Jumat. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan hari Jumat. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك.